Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syahril Ridani dan teman saya Lianto dan Dita Asterningrum. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba untuk menyampaikan materi yang berjudul Agroekosistem, Biosfer, dan Biosfer 2. Yang pertama, ekosistem. Secara garis besar, ekosistem terbagi menjadi dua kelompok, yaitu ekosistem alami dan ekosistem binaan manusia. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang pembentukan dan perkembangannya berjalan secara alami tanpa campur tangan manusia. Sedangkan ekosistem binaan manusia adalah ekosistem yang proses pembentukan, peruntukan, dan pengembangannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, sehingga campur tangan manusia menjadi unsur yang sangat dominan. Selanjutnya, agroekosistem. Agroekosistem atau ekosistem pertanian merupakan satu bentuk ekosistem binaan manusia yang perkembangannya ditujukan untuk memperoleh produk pertanian yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Komunitas saat agroekosistem. Struktur agroekosistem didominasi oleh jenis tanaman tertentu yang dipilih oleh manusia dan sering merupakan tanaman baru yang dimasukkan ke dalam ekosistem tersebut. Kemudian agroekosistem pada umumnya tidak memiliki keragaman biotik dan genetik yang tinggi, sehingga sifat dari ekosistem ini kurang stabil. Karena kita ketahui bersama bahwa keragaman genetik yang tinggi memainkan peran penting dalam hal kesintasan dan adaptabilitas suatu spesies terhadap keadaan lingkungan yang bisa saja berubah. Variasi genetik yang tinggi dapat memperluas rentang toleransi spesies terhadap kondisi lingkungan. Kemudian, karena agroekosistem ini didominasi oleh tanaman tertentu dan sering merupakan tanaman baru yang dimasukkan oleh manusia seiring dengan kebutuhan manusia, maka umur tanaman yang ada dalam agroekosistem tersebut relatif seragam. Selanjutnya, terdapat masukan beberapa pupuk, pestisida, dan air sehingga jaringan tanaman menjadi kaya akan unsur hara dan air. Namun, akibat dari sifat-sifat tersebut yang telah kita sebutkan, dalam agroekosistem sering terjadi letusan populasi organisme pengganggu atau OPT. Nah, meski telah dilakukan tindakan pencegahan terhadap letusan organisme pengganggu tumbuhan, sebuah penelitian dengan judul Pengaruh Perbedaan Pengolahan Agroekosistem Tanaman Terhadap Struktur Komunitas Serangga pada Pertanaman Kedelai menunjukkan bahwa perlakuan tanaman kedelai yang telah diberi plot atau petak-petak, diantaranya petak pengendalian hama terpadu atau PHT, petak pengendalian kimia atau PK, petak pengendalian non-kimia atau PNK, dan petak kontrol menunjukkan hasil bahwa perlakuan varietas dan pengolahan hama tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks keanekaragaman serangga. Pada kedua varietas kedelai, populasi herbivora cenderung lebih tinggi pada petak kontrol dibandingkan dengan petak PHT. Kelimpahan populasi serangga pengurai, parasitoid, dan predator cenderung lebih tinggi pada petak kontrol dan petak PNK yang tanpa menggunakan insektisida sintetis dibandingkan dengan petak PHT dan petak PK yang mendapatkan perlakuan pestisida sintetis. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan pestisida dapat menyebabkan penurunan populasi serangga baik yang tidak bermanfaat maupun yang bermanfaat seperti penyerbu, parasitoid, dan predator. Kesimpulannya bahwa perlakuan pengendalian hama tidak mengubah struktur komunitas serangga pada pertanaman kedelai. Perlakuan ini hanya berfungsi untuk menurunkan populasi serangga dan mencegah letusan populasi organisme pengganggu tumbuhan. Komposisi agroekosistem. Komposisi agroekosistem
terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berhubungan satu sama lain. Adapun komponen biotik terdiri dari manusia, biota tanah, hewan ternak, hama, organisme patogen, dan tanaman yang menjadi dominasi pada agroekosistem. Kemudian komponen abiotik terdiri dari air, tanah, suhu, udara, kelembapan, iklim, topografi, pestisida, dan beberapa garam mineral. Materi selanjutnya yaitu biosfer atau biosphere. Terdiri dari dua kata, yaitu bio dan sphere. Bio berarti makhluk hidup dan sphere berarti bidang atau lingkungan. Jadi, biosfer adalah lapisan tempat tinggal makhluk hidup termasuk interaksinya dengan unsur abiotik kawasan tersebut, baik itu litosfer, lapisan batuan, hidrosfer, lapisan air, dan atmosfer, udara. Persebaran flora dan fauna. Kita bisa melihat persebaran flora dan fauna dimulai dari tingkatan kehidupan yang paling luas, yaitu biosfer, kemudian pada ekosistem, komunitas, populasi, dan organisme. Adapun tingkatan kehidupan yang lain itu dimulai dari yang paling luas, paling besar, yaitu sistem organ, jaringan, sel, dan molekul. Faktor persebaran flora dan fauna. Yang pertama, penyebab. Penyebab persebaran flora dan fauna dapat disebabkan oleh tekanan populasi dan perubahan habitat. Adapun sarana persebaran flora dan fauna dapat melalui udara, air, ataupun pengangkutan oleh manusia. Adapun faktor penghambat itu dapat diakibatkan oleh kondisi iklim, kondisi geografis, dan kondisi biologis. Gambar ini merupakan peta persebaran ekosistem di bumi yang terdiri dari beberapa bioma atau wilayah yang memiliki kondisi geografis dan iklim yang sama. Nah, beberapa gambar contoh dari bioma, tempat di mana ekosistem itu berada, atau tempat di mana terdapatnya interaksi antara makhluk hidup dan benda mati. Yang pertama, bioma gurun. Bioma padang rumput, bioma sabana, bioma hutan hujan tropis, bioma hutan gugur, bioma taiga, dan bioma tundra. Biosfer 2. Biosfer 2 adalah fasilitas penelitian Amerika yang dibangun untuk meneliti sistem sains di bumi. Di dalam fasilitas Biosfer 2 dibangun 5 jenis bioma yang kondisi ekologinya sama dengan yang ada di Biosfer 1. Biosfer 2 terisolasi sepenuhnya dari pengaruh kondisi alam di Biosfer 1 dengan membangun sistemnya sendiri. Fasilitas ini bertempat di Oracle, Arizona, Amerika Serikat. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Arizona is known for its many natural wonders, such as the Grand Canyon and Sedona. But Arizona also has several man-made wonders. One of the most amazing is Biosphere 2. It's located in south-central Arizona, just north of the city of Tucson. Biosphere 2 is a gigantic science complex set up to learn more about the natural processes that sustain life on Earth. It's a huge sealed greenhouse filled with a variety of plant and animal life that can be studied under controlled conditions. In addition to the main greenhouse, there are several support structures. That big white dome is one of Biosphere's lungs. We'll get a better look at that later. The main greenhouse structure is over 90 feet high and houses a volume of over 7 million cubic feet. In Biosphere 2's original mission back in the 90s, it was sealed shut for a couple of years to test our ability to maintain a living world completely separate from Earth. The first part of the tour is in this building, where you watch a 15-minute movie telling about the purpose and history of Biosphere 2. Then they open the hatch, and the tour moves inside the actual greenhouse structure.
Once inside, a very knowledgeable guide tells all about the many environments and experiments that are going on inside. Biosphere 2 has 5 major environments, including a miniature ocean complete with a coral reef. By the way, there is a place where you can get a much better view of the ocean later in the tour. Some of the other environments inside Biosphere 2 include a tropical rainforest, a savanna grassland, mangrove wetlands, and a fog desert. Now, in addition to the environments, there are several experiments going on, like this one, which studies the details of how vegetation migrates in response to climate change. Next, the tour moves underneath Biosphere 2, where there is a big industrial complex containing all the pipes, piping, ducts, fans, heaters, and coolers needed to supply the various environments with the air and water that they need in the proper amounts and temperatures. Then we go down a long tunnel to see one of Biosphere 2's lungs. The lungs are there to let Biosphere breathe, but not to bring in fresh air. Instead, the lungs provide relief for the expansion and contraction of the air with temperature and pressure changes. Without those lungs, Biosphere's glass walls would shatter from the pressure. The lung consists of a gigantic membrane of rubber-like material which slowly moves up and down in response to the changes in pressure. The movement of the membrane is too slow to be seen with the naked eye, but as the tour guide demonstrates here, the membrane is in fact moving. Next, the guide opens a hatch and we go outside the lung. Now from this vantage point we can see again just how huge the lung is. Also from here we can see these buildings. They have the equipment that provides backup power in case of a power failure, and also provide some of the heating and cooling for Biosphere 2. Now at this point the guided part of the tour is over, but you're invited to stick around and continue looking around the grounds. You're also invited to go to this underground area where you can get a much better look at Biosphere's ocean. Several big picture windows give you a dramatic underwater view. In addition to the ocean view, there is also a museum with displays that are both artistic and scientific that will tell you all about life in Earth's oceans, both in the present and throughout Earth's geological history. So that's a look at the amazing things that you can see at Biosphere 2. If you're in the Tucson area, I highly recommend that you go take a tour. Check out their website for more information. Setelah selesai dibangun pada tahun 1991, misi pertama Biosphere 2 dikenal dengan sebutan The Human Experiment, di mana misinya melibatkan 8 orang gabungan ilmuwan dan peneliti untuk hidup dan menghadapi permasalahan ekologi yang muncul di lingkungan buatan tersebut selama 2 tahun. Mereka melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari seperti bercocok tanam dan beternak. 100% kehidupan mereka bergantung pada lingkungan biotik dan abiotik yang ada di Biosphere 2. Salah satu tujuan dari misi ini adalah untuk mengetahui kendala apa yang akan terjadi jika kita ingin membangun habitat di luar angkasa. Permasalahan muncul pada pertengahan penelitian, yaitu menurunnya kadar oksigen sebanyak 8%. Mereka berusaha menangani permasalahan tersebut dengan menanam sebanyak-banyaknya tanaman, namun itu tidak membuahkan hasil sehingga terpaksa mereka mensuplai oksigen dari luar Biosphere 2. Setelah kita lihat di video sebelumnya, bahwa di bagian bawah Biosphere 2 terdapat area basement yang disebut dengan teknosfer. Luas dari teknosfer tersebut sama dengan luas biosfer yang ada di atasnya. Teknosfer merupakan ruangan di mana sistem kelistrikan dan mekanis ditempatkan. Secara singkat, fungsi teknosfer adalah untuk mengatur suhu dan iklim yang terdapat di Biosphere 2. Caranya adalah dengan mengumpulkan udara dan air melalui pipa, mendaur ulang udara dan air tersebut menjadi udara hangat atau dingin, embun atau air, yang kemudian disalurkan menuju ke ekosistem masing-masing dalam bentuk air hujan, kabut, dan suplai air laut. Berbeda dengan Biosphere 1, pengendalian suhu dan iklim melibatkan daur biogeokimia yang melibatkan peran besar lingkungan biotik dan abiotik. Lingkungan di Biosphere 2 dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah bioma alam liar. Bioma alam liar meliputi hutan hujan tropis, laut, savana, gurun, dan juga rawa. Kelima bioma ini, lingkungan biotik dan abiotiknya disesuaikan dengan yang ada di Biosphere 1. Yang kedua adalah habitat, meliputi kantor, laboratorium, dan juga area publik.
Yang ketiga adalah LEO atau kepanjangan dari Landscape of Evolution Observatory, di mana peneliti bisa melakukan eksperimen manipulatif untuk meneliti interaksi yang kompleks antara lingkungan biotik dan abiotik. Lingkungan abiotik berupa unsur anorganik pada biosfer 2 diatur melalui sistem aliran udara dan unsur seperti pada gambar. Fasilitas ini memiliki dua kubah besar di selatan dan barat bangunan. Kubah tersebut disebut dengan paru-paru biosfer 2. Paru-paru ini berfungsi untuk mensuplai udara dan menjaga tekanan di dalam lingkungan biosfer 2. Dapat kita lihat pula aliran unsur-unsur anorganik. Garis kuning adalah petunjuk aliran karbon dioksida yang difokuskan pada area agrikultur dan hutan hujan tropis. Garis hijau menunjukkan pipa yang berfungsi untuk mengambil sampel unsur anorganik untuk dianalisis di laboratorium. Contohnya adalah pengambilan sampel metana dan dinitrogen oksida. Garis merah adalah material PVC yang digunakan untuk menjadi batasan lingkungan biotik dan abiotik bioma pada biosfer 2. Indeks hitam untuk menunjukkan kipas angin yang digunakan untuk mengatur sirkulasi udara di dalam biosfer 2. Kotak hijau adalah bagian untuk memantau jejak aliran gas di lingkungan biosfer 2. Fasilitas biosfer 2 kini berfungsi untuk yang pertama sebagai laboratorium studi ilmiah terkontrol. Jika seorang peneliti ingin meneliti hubungan antara lingkungan biotik dan abiotik dan menggunakan biosfer 1 sebagai batasan penelitiannya, maka mereka akan menemukan kesulitan karena variabel yang ditentukan terlalu luas. Sedangkan apabila menggunakan biosfer 2, variabel-variabel lingkungan biotik dan abiotik bisa terkontrol dengan mudah. Kemudian yang kedua adalah sebagai arena penemuan dan diskusi ilmiah. Sampai saat ini mereka masih aktif untuk meneliti bagaimana cara mengembangbiakan makhluk hidup di luar angkasa. Kemudian yang terakhir sebagai penyedia pendidikan publik yang luas. Perbedaan biosfer 1 dan biosfer 2 dari segi lokasi, biosfer 1 berlokasi di bumi yang merupakan bagian dari tata surya. Sedangkan biosfer 2 berlokasi di Oracle, Arizona, Amerika Serikat. Luas biosfer 1 sekitar 126 miliar hektar, sedangkan biosfer 2 3,15 hektar. Bioma pada biosfer 1 berjumlah 13 jenis bioma, sedangkan pada biosfer 2 hanya 5 jenis bioma. Spesies organisme yang ada di biosfer 1 berjumlah 10-40 juta spesies, sedangkan biosfer 2 hanya 3.000 spesies. Populasi manusia pada biosfer 1 pada tahun 2020 berjumlah 7,4 miliar manusia, sedangkan biosfer 2 hanya pernah dihuni saat eksperimen manusia selama 2 tahun oleh 8 orang manusia. Biosfer 1 dan biosfer 2 memiliki sumber energi utama yang sama, yaitu matahari dan bahan bakar fosil. Usia biosfer 1 diperkirakan 3,5 miliar tahun, sedangkan biosfer 2 semenjak selesai pembangunan berumur 29 tahun. Batasan biosfer 1 adalah medan magnet dan gravitasi, sedangkan biosfer 2 kaca dan baja pelindung serta gravitasi. Materi selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi biosfer dan biosfer 2. Nah, untuk biosfer sendiri, itu ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada iklim, yang kedua ada kondisi geologi, dan yang ketiga yaitu komponen biotik. Iklim sendiri itu merupakan pola cuaca pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu yang dipengaruhi oleh suhu, curah hujan, angin, dan juga angin. Nah, untuk suhu sendiri di sini, dia dipengaruhi oleh adanya, utamanya adalah oleh unsur karbon. Nah, unsur karbon dalam di bumi, perputarannya itu melalui siklus biokimia. Dua aktivitas yang paling mempengaruhi peningkatan jumlah gas karbon adalah penggunaan bahan bakar fosil dan juga penebangan hutan.
Nah, di sini jadi keberadaan dari iklim atau dari suhu udara sendiri itu dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Nah, untuk faktor yang kedua yaitu kondisi geologi. Kondisi geologi di sini maksudnya adalah kondisi fisik lingkungan sekitar dari biosfer itu sendiri. Seperti misalnya dari suhu lingkungan, keberadaan air, udara, dan juga kondisi bebatuannya. Nah, semakin lengkap kondisi geologinya, maka akan semakin memungkinkan semakin besarnya peluang bagi makhluk hidup untuk menempati biosfer tersebut. Faktor yang ketiga adalah komponen biotik. Nah, di sini ternyata komponen biotik juga sangat mempengaruhi keberadaan dari biosfer 1 atau biosfer. Nah, terutama aktivitas manusia. Jadi banyak aktivitas manusia itu akan sangat mempengaruhi keberadaan dari biosfer kita. Nah, dua faktor atau dua aktivitas manusia itu yang sangat mempengaruhi keberadaan biosfer atau yang akan mengancam dari keberlangsungan biosfer, antara lain eksploitasi hutan atau penebangan liar untuk membuka lahan sawit itu dikarenakan tingginya permintaan energi biofuel sebagai energi ramah lingkungan. Nah, sehingga semakin banyak lahan yang dibuka untuk membangun hutan sawit sebagai energi ramah lingkungan. Nah, kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan biosfer 2, itu juga ada 3 faktor. Yang pertama ada tanah, yang kedua ada karbon dioksida, dan yang ketiga adalah ketersediaan oksigen. Yang pertama, untuk faktor tanah, di dalam biosfer 2, tanah yang digunakan adalah tanah yang kaya akan bahan organik. Nah, hal ini menyebabkan aktivitas mikroba di dalam tanah juga semakin tinggi, di mana mikroba aktif mengikat oksigen dan melepaskan karbon dioksida, sehingga jumlah karbon dioksida itu menjadi semakin meningkat, sedangkan jumlah oksigen semakin berkurang. Faktor yang kedua adalah karbon dioksida. Ini berkaitan dengan faktor tanah tadi, tingginya aktivitas mikroba itu menyebabkan jumlah oksigen di dalam biosfer 2 itu meningkat dengan pesat. Nah, jumlah oksigen yang meningkat, jumlah karbon dioksida yang meningkat, di sini ternyata tidak diiringi dengan percepatan tumbuhan dalam mengikat karbon dioksida untuk proses fotosintesis, sehingga jumlah karbon dioksida itu tetap dalam jumlah yang di atas normal. Yang ketiga adalah faktor dari ketersediaan oksigen. Nah, pada misi pertama memasuki biosfer kedua, itu beberapa saat kemudian ketersediaan oksigen di dalam biosfer 2 itu menurun ke level 14,5%, di mana level normal untuk oksigen itu adalah 21%. Nah, hal ini dapat mengancam kehidupan para peneliti di dalam biosfer. Nah, karena menurunnya jumlah oksigen di dalam biosfer 2 itu menyebabkan kelanjutan dari penelitian di dalam biosfer tersebut menjadi terhenti. Selanjutnya adalah konservasi biosfer. Karena biosfer merupakan tempat kita melakukan aktivitas hidup, maka keberlangsungan biosfer perlu dijaga. Salah satu caranya adalah dengan membangun cagar alam biosfer. Nah, berdasarkan perjanjian MABB, Man and Biosphere, di bawah naungan UNESCO, cagar alam biosfer itu didirikan untuk melindungi keberlangsungan biosfer, di mana pada cagar alam biosfer itu dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama yaitu zona inti, yang kedua yaitu zona penyangga, dan yang ketiga yaitu zona transisi. Yang pertama, untuk zona inti, itu adalah kawasan yang benar-benar dilindungi, karena terdapat sebagian besar keanekaragaman hayati, dan di dalamnya itu hanya dilakukan pemantauan terhadap ekosistem yang mengalami kerusakan. Jadi apabila ekosistemnya masih berjalan dengan baik, maka tidak diizinkan adanya aktivitas manusia, karena dikhawatirkan apabila ada aktivitas manusia dapat mengancam keberadaan dari keanekaragaman hayati yang ada di dalam kawasan tersebut. Yang kedua yaitu zona penyangga. Nah, zona penyangga ini berada di zona tengah, yaitu di antara zona inti dan zona transisi. Pada zona penyangga,
di sini diberikan ruang untuk melakukan aktivitas manusia yang terbatas. Jadi hanya aktivitas-aktivitas yang mendukung keberadaan biosfer itu yang diperbolehkan. Artinya aktivitasnya tidak akan memberikan dampak yang besar terhadap keberadaan biosfer tersebut. Nah, aktivitas-aktivitas yang diizinkan yaitu antara lain sebagai tempat pemantauan terhadap biosfer, melakukan penelitian yang berkaitan dengan ekologi, pendidikan, dan juga pelatihan-pelatihan untuk mendukung keberlangsungan biosfer tersebut atau cagar alam biosfer tersebut. Nah, yang ketiga yaitu zona transisi. Nah, di zona transisi ini diberikan ruang yang lebih luas lagi untuk aktivitas-aktivitas manusia, seperti pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendukung cagar alam biosfer yang berkelanjutan, dan juga aktivitas-aktivitas dari pihak-pihak yang terkait. Nah, di Indonesia sendiri sudah ada 11 cagar alam biosfer yang diakui oleh UNESCO. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.